Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Rasulullah wa ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, welcome to Black Word. Seperti biasa, saya membawakan vlog ini seperti lagi lapar. Dan memang dicari yang biar agak error gitu. Dan saya akan membawakan kisah-kisah unik dari Sunda Empire dan pakar yang kredibel. Juga hasil dari Sunda Empire tersebut dan pakar kredibel tersebut menghasilkan buahnya dari keimanan dan kededikasian orang-orang yang kredibel dan ustadz yang luar biasa itu. So, kemarin di Rakernas PAN, Pak Karno bilang katanya, Pak Prabowo ngomong, abis mirip sih, Pak Karno ngomong katanya, Pak Prabowo ngomong katanya, orang pinter sedikit podcast. Kita nggak podcast ya, kita mah cuman reaction, ya kan? Ada reaction, ada ceramah kagak jelas, ya kan? Agar membuka otak-otak yang sedikit ngeheng dan tidak di tempat AC yang dingin. Dan kata dia pinter sedikit, saya tidak pinter sama sekali, bahkan tidak pinter sama sekali. Ya itu. Apa sih gue ulang dua kali? Oke, langsung aja kita ke video pertama. Seorang pakar kredibel yang luar biasa. Ya, video pertama. Nah, sebelum gue mulai videonya, lo perhatiin di video yang harusnya ini yang dilakuin ulama, nih cincin warnanya hijau. Di video yang kemarin warnanya putih, ya kan? Berubah-ubah, guys. Ini gua lelang 50 juta bagi yang mampu. Karena ini virus yang luar biasa, nggak ada yang punya di muka bumi. Ini virus nih, bawahnya biru. Kalau kelihatan bawahnya biru, atasnya hijau. Dia bisa berubah warna putih. Kalau nggak dipakai, kalau dipakai jadi hijau kayak gini. Silahkan dicek di video gue sebelumnya. Oke. 50 juta gue lelang bagi yang mampu. Dan ini nggak ada yang punya virus ini. Jadi jangan lupa pakai virus. Oke, kita mulai. Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bohong, pasti bohong. Itu Soekarno sudah memikirkannya berpuluh-puluh tahun. Dia berjuang sekian puluh tahun dan dalam situasi yang demikian rumit dan segala macam. Buat Ustadz Adi Hidayat, ucapan Anda dianggap bohong oleh pakar sejarah yang kredibel. Jadi sebagai Ustadz yang dikenal intelek, maka Anda harus bisa menunjukkan bukti sumber sejarah yang lebih valid terkait cerita Anda. Jika tidak, maka segeralah minta maaf atas kesalahan Anda. Atau jejak digital telah merekam bahwa Anda memang pembohong. Kalau buat Bahar Smith, apa sih yang bisa diharapkan dari seorang preman? Ya, itu ya. Jadi, lihat tuh. Jadi, dijelasin di sana tadi bahwa Ustadz Adi Hidayat pembohong. Bohong. Ini pakar kredibel. Nyampe saking kredibelnya dia mikirin negara, Pak Wah. Mikirin negara, saking mikirin negaranya, lupa diandukan rambutnya. Apa kebanyakan pomade? Karena udah saking mikir jadi pakai pomade bukan. Kalau kita kan gini, dia pakai pomade. Saking udah kredibel otaknya, gitu. Dan tentang ini guys, udah banyak ditulis kok oleh ahli sejarawan bahwasannya Pak Wah itu didukung pendapatnya. Jadi masalah si Haji Gonggong siapa Gonggong itu ngomong pakar kredibel itu ngomong bahwa itu pembohong. Nah, silakan ribut, gak ada masalah. Gue bacain hadisnya ya kalau di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah bersabda, akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang. Para pembantunya fasik atau menteri-menterinya. Para hakimnya menjadi pengkhianat hukum. Wow. Dan para ahli hukum Islam, ulama fuqahahnya menjadi pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai. Hadis riwayat Tobroni. Jadi bisa bayangin ya, pengkhianat hukum, menteri-menterinya atau pembantunya tuh orang-orang fasik, ya kan? Ya gimana kalau misalkan mau bicara kebenaran, kalau tiba-tiba tolong ini dibelokin dulu agar ditransfer lebih banyak. Ya intinya kita ambil positifnya dari Pak Gonggong, ambil positifnya dari gua.
balik aja sih jauh-jauh, jangan ke Habib yang Ali Kuitang, terlalu dekat. Jauhin lagi ke Wali Songo, turunan siapa emang? Jauh kan, jauh tuh Wali Songo. Jauh kan, jauhan. Ya kayak gitu. Ya susah sih kalau misalnya udah ada gembolan, gitu, udah ada tujuan, yang ditransfer supaya Raja Jawa kembali menjadi panutan. Ya, jangan lupa nonton Ulama Su di sini sama apa? Teorinya Darwin sini. Banyak gue bahas makanya supaya kita mikir. Oke, next video. Oke, yang ini adalah pemimpin dari Kiai Empire, Sunda Empire, the King and the Queen. The King no, the Queen. The son of Sarman of the world, gitu. Who's have a blood of Albantanis. Albantanis, ya King, the real Kingnya Gupron. Oke, kita start langsung. Indahan yang tampak oleh mata. Apa tuh? Nggak hafal saya. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama, namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab, dia mah kaset semua. Masya Allah, padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kurang lebih kayak begitu. Jadi Kiai Mahmududin katanya ngomong, dia ngambil dari siapa tuh tadi Kiai sebelum yang dia omongin, wali Allah lillahi ta'ala, ya, waliatun lillahi ta'ala, apalah itulah. Jadi sesuai dengan template gua, makanya saking gua ingin menjadi walinya, gua nggak punya bulu dada, gua taruh di bulu dada gua. Dan menyangkut tentang hafalan nggak penting. Di era Rasulullah itu, para sahabat itu nggak pindah ayat kalau dia belum mengaplikasikan. Bukan hafalan. Iki Prasetyo juga taruh foto di sini, hafalannya bagus. Dan banyak juga yang ahli-ahli jadi akhirnya rusak. Kenapa? Karena dia cuma hafal, tapi dia nggak menjalani. Itulah kenapa gue suka sama Imam Malik. Imam Malik itu lebih ke prinsip hidup, bukan hafalan. Gitu. Dan kaset-kaset dan kitab kuning silakan nonton di Ulama Su. Banyak kok pengetahuan-pengetahuan yang kita, sebenarnya gue juga mengambil dari sesuatu yang disampaikan oleh ustadz lainnya. Jadi udah paham ya, dia kayaknya gedek banget sama Ba'alawi, segitu emosinya. The son of Sarman. Sebenarnya kesian, sedih. Mungkin dia nggak dapat bangku, mungkin dia nggak dapat kesempatan untuk menjadi habaib. Siapa sih yang emang ya jadi habaib ya? Nggak enak sih dia habaib. Jadi habaib itu banyak tanggung jawab, dan kita adalah sebuah public figure yang harus ngomong sesuai sunnah, sedikit doif juga bisa disalahin kayak gitu-gitu. Dan ada yang ngomong juga, Ustadz, Habib sini, taruh sini kalau ada fotonya, Habib Umar. Katanya kalau bewoknya merah itu turunan Rasulullah. Bewok gue merah. Tapi gue bukan turunan Rasulullah. Ini sebenarnya kelainan genetik atau kelainan apalah menurut ahli apalah. Sebenarnya ini nggak harus diomongin sih. Jadi ini kelainan genetik doang. Jadi jangan kita tuh apa-apa tuh pakai akal sehat dulu menangkap, jangan langsung ABCDF. Dan menurut tesis yang ini gue udah omongin di Ulama Su, silakan tonton aja di Ulama Su. Sama pemecah belah umat, taruh. Kayak gitu. Oke? Menyangkut dengan ini, dijawab sama Habib Ali Al-Jufri. Mari kita dengar dulu. 3, 2, 1. نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا لكن احذروا
هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت اسمع، هذه الخرقة الإمامة ألبسني إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف، عن شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه علي بن علوي، عن أبيه علوي الغيور، عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب برباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد، عن أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا. Ya, jadi kalian mau percaya Kiai Sunda Empire apa yang tadi ngomong udah ya, bisa kalian gambarkan yang mana yang benar, dan dia memang ahli, dia hafal, nggak butuh kitab, nggak butuh baca dulu dari mana ke mana, atau kayak Habib Bahar yang lupa, ini gue turunan keberapa ya, lupa kan. Nah dia inget sampai dia dan masalah dibilang siapa si Romai Rama itu wali, ya terserah, itu hak masing-masing. Tapi mazhab siapa, ya sebutin mazhab siapa yang menghalalkan musik. Satu mazhab, ada 4 mazhab, dan sebutin dari Khalifatur Rasidin, ya, khalifah semua, siapa yang menghalalkan musik. Itu aja sebutin. Jadi apalan tuh nggak penting Pak Imat ya, dan para penontonku tercinta, apalan tuh nggak penting. Diaplikasiin nggak, kata Umar bin Khattab, jangan lihat orang hebat baca Qur'annya, jangan. Lihat ada nggak sifatul Qur'annya di dalam dirinya. Itu bukan sorbannya, bukan kitabnya, tapi perutnya buncit. Video selanjutnya, video terakhir. Ini adalah buah dari ahli yang kredibel dan ustadz yang luar biasa, Kiai Sunda Empire. Mari kita setel 3, 2, 1.
Oke, jadi itu tidak melanggar hukum. Gue baca di beritanya, itu tidak melanggar hukum. Hukum siapa ya? Gue bingung hukum siapa tidak melanggar hukum. Ya, berlandaskan HAM ya itu nggak melanggar hukum katanya. Di Jakarta Pusat lagi. Hebat kan? Nah itulah buah dari yang video awal dan video kedua tadi, itu buahnya. Gitu, oke. Guys, oke, gue baca yang sedikit dari Anas bin Malik. Kebinasaan bagi umatku datang dari ulama mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan yang mereka jual kepada para penguasa. Taruh di sini. Ilmu jadi barang dagangan yang mereka jual pada penguasa. Masa mereka untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Allah tidak akan memberikan keuntungan dalam perniagaan mereka itu. Al-Hakim. Taruh di sini kalau ada. Maka dengan itu tontonlah ulama dan tontonlah yang lain-lain dari video gue. Itu insya Allah membawakan hal yang benar dan kebenaran. Kalian sendiri yang menilai bagaimana zaman ini mulai berjalan. Dan yang gue takutin dari yang tadi itu adalah siapa kira-kira yang transgender dari orang pemerintahan. Dan itulah kekuatannya. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dan dukung kebenaran. Dan jangan lupa baro'ah. Baro'ah itu termasuk hijrah dari hal-hal bodoh ke hal-hal yang membuat kita mau berpikir tentang kebenaran. Jangan lupa di subscribe ya di bawah. Gue rasa gue udah cukup membawakan semuanya. Dan masalah musik tolong di caps lock. Silahkan komen di bawah yang paham mazhab dan yang paham itu apa segala semua ya. Hati-hati dengan fitnah guys. Ini semua udah menjadi fitnah yang baik. Maka dengan itu saya enggak lah. Oke. Jangan lupa subscribe. Love and peace forever. Love you all. See you in the next video. Bye.